Izin Mas Hendrajit, saya mendahului. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun Mas Hendrajit, leaders dan calon leaders. Indonesia Leaders Talk hadir selalu mencoba untuk mengupas antara fenomena dengan akar masalah, antara kembang dengan hakikat, antara informasi dengan proses etika dan logikanya. Minggu ini Bu Mega menyampaikan satu yang menarik ya, tentang jengkel, ada fenomena Orde Baru dengan segala macamnya. Dan pernyataan Bu Mega, pandangan saya karena beliau presiden kelima, salah satu ketua umum paling lama, menghadapi beragam pengetahuan dan pengalaman politik yang luar biasa, tidak bisa dijadikan sebagai satu kalimat penyerta belaka. Ya. Ini satu penanda, dan sebetulnya ketika kita melihat saya menyebutnya item-item bagaimana pertumbuhan demokrasi kita punya banyak keberhasilan. 5 kali selama reformasi berjalan, pemilu rutin tiap 5 tahun, Mas Hendrajit ya. Dan kalau kita melihat sirkulasi kepemimpinan juga berjalan. Maksudnya 1999 PDIP, 2004 Golkar, 2009 Demokrat, 2014-2019 PDIP, ya artinya terjadi perpindahan kekuasaan, dan rata-rata tidak ada yang seperti Golkar ya, 87% dulu Mas Hendrajit ya. Ini sebesar-besarnya Demokrat 22%, setinggi-tingginya PDIP 20 atau 1% penguasaan. Jadi masih normal dari bab ini. Media kita bebas, sosial media kita berjalan dengan baik ya. Maksud berjalan dengan baik ya, ada masalah kapital Mas Hendrajit, tapi ini tentang bagaimana bisa keluar dari jebakan dari dunia lama dengan dunia baru ya. Ketika dulu koran cetak, majalah cetak, tapi sekarang migrasi ke koran digital, media digital, dan bahan informasi yang demikian banyak di sosial media, platform media sosial yang memudahkan orang dan menggembirakan dan menyenangkan informasinya. Tentu tantangan yang berat buat para jurnalis dan aktivis media ataupun kawan-kawan penggerak demokrasi. Sehingga dalam pandangan saya yang pertama, pernyataan Bu Mega perlu untuk kita cermati, tetapi saat yang sama realitanya lebih kompleks ya. Lebih kompleks karena Bawaslu-nya ada, KPU-nya ada, Mas Hendrajit, dan calon leaders, bahkan anggaran pemilu sekarang Bang Aldi untuk 2024 itu 100 triliun loh. Itu bukan angka yang kecil ya. Kalau kita melihat infrastruktur pemilunya juga luar biasa ya. Di mana yang jadi kondisinya adalah bahwa kita berjalan menjadi demokrasi yang prosedural. Demokrasi di zaman Soeharto tidak ada fenomena KPU yang independen, tapi belakangan setiap institusi baik yang kita buat tuh ada semacam karatnya ya, ada efek dari political decay-nya ya. Demokrasi yang mestinya merit system, teknokrasinya baik di kita jadi demokrasi yang prosedural, yang residunya ada bahasa sederhananya politik dinasti, politik uang ya. Kalau bahasa Ustadz Muhammad Sobul Iman, salah satu presiden PKS, ada 4 penyakit demokrasi kita: high cost politik, oligarki politik,
berujung kepada interlocking politik ya kayak sekarang nih. Mas Indrajit sekarang nih interlockingnya kelihatan sekali itu. Pokoknya apa yang dari pemerintah jalan. Ini ada yang paling seru nih. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kayak setrikaan bolak-balik. 40-50, 40-50 gitu loh. Dengan tujuan komposisi hakimnya sesuai dengan pesanan ataupun desain nanti saat kemarin udah selesai. Chapter pertama ya, mission accomplished. The next chapter saat sengketa pemilu dan lain-lain. Jadinya oke, jadi yang pertama saya menilainya ini bukan kita mengulang orde baru. Kalau orde baru musuh yang gampang kita taklukkan, Mas Endrajit, karena kita sudah melalui itu. Sekarang ini saya kemarin mengaldi waktu di Indonesia Leaders Club tuh, Mas Endrajit, agak lucu saya bilang. Kalau film ini perpaduan The Dark Knight ya, yang The Joker itu dengan The Matrix itu. Saya itu agak terkesan sama filmnya Batman The Dark Knight itu ya, karena pilihannya setan paling utamanya tuh si Joker itu benar-benar bisa menteror masyarakat Gotham ini. Kemanapun mereka berada ketemu sama Joker. Dan lucunya tidak ada yang bisa menghentikan. Betul-betul super power itu. Betul dengan kegilaannya, uang yang sebanyak itu dibakar sama dia gitu. Dia bukan jenis setan yang seperti biasa gitu loh. Orde baru buat saya setan biasa itu. Yang ini extraordinary villain lah gitu loh. Nah saat yang sama dia hidup di dunia The Matrix gitu loh. Sehingga ketika kita mulai tahu cara dan gayanya, dia udah pindah ke hyper reality, realita lainnya gitu kan. Jadi buat saya yang terjadi the new super complex rezim yang mengangkangi aturan tapi sukses, pemilunya menang gitu loh. Mau ditangkap dengan beragam peraturan tidak bisa gitu. Yang pertama, jadi kita tidak berhadapan dengan the ordinary villain gitu loh. Kita extraordinary villain, the Joker yang hidup di dunia The Matrix gitu loh.